Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih rahimakumullah, pada Allah senantiasa kita memuji atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga begitu mudahnya kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan memenuhi panggilan Allah lewat salat Isya secara berjamaah. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Nabi yang telah mengangkat derajat kehidupan umat manusia melalui agama Islam yang sama-sama kita cintai ini. Jamaah rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh MC kita Nanda tadi, dan lebih khusus kepada anak-anakku yang membawa buku catatan untuk mencatat judul-judul ceramah setiap malam tarwih. Judul ceramah kita sudah juga disebutkan tadi Nanda, yaitu Cahaya Hidayah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita seperti dalam menyusuri kehidupan kita seperti berjalan pada lorong-lorong yang gelap. Maka tentu di dalam perjalanan kita, dalam setiap langkah kaki kita membutuhkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar setiap langkah kita bisa berjalan dengan lurus dan mencapai cita-cita hidup kita, harapan hidup kita, dan lebih penting kita bisa memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Karena ini yang kita senantiasa minta kepada Allah. Hampir di setiap doa-doa kita, di setiap kita sholat, dan di setiap kesempatan kita memohon kepada Allah lewat doa sapu jagat, seperti yang disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sebagian manusia, kata Allah, ada yang berdoa, ada yang memohon kepada Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka. Firman Allah ini katakan sebagian manusia. Berarti ada sebagian, ada di antara kita yang doanya tidak sama dengan yang diminta oleh sebagian manusia, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa kita jamaah sekalian minta kebahagiaan dunia dan akhirat? Karena agama kita mengajarkan keseimbangan hidup. Hidup kita ini bukan hanya di dunia, tetapi lebih-lebih dalam kehidupan akhirat. Maka dalam lanjutan ayat itu ada juga orang yang berdoa, tetapi sampai dunia saja. Walahum fil akhirati min khalaq, dan di akhirat nanti dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, kita diajarkan oleh agama kita bagaimana
hidup kita, menjalani kehidupan kita di dunia ini sambil membangun kehidupan akhirat. Maka dalam ayat yang lain Allah bertegas kepada kita, wa may yabtaghi ghairal islami din wa yabtaghi bima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kalian mengejar kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Maka jamaah sekalian, kalau kita melihat perintah solat itu, terutama perintah melaksanakan solat Jumat, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang yang beriman, jika telah masuk waktu solat Jumat, segera mengingat Allah. Tinggalkan perniagaan, tinggalkan segala bentuk urusan duniawi kita. Maka ulama menyatakan haram lagi hukumnya kita melakukan urusan duniawi kalau solat Jumat itu telah masuk. Tapi apakah perintah Allah cukup sampai di situ jamaah sekalian? Masih ada lanjutannya. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru bil ardh. Jika kamu telah melaksanakan solat, maka bertebaranlah di atas bumi. Silakan bertebaran. Untuk apa? Mencari karunia Allah. Jadi kalau kita melihat ayat ini jamaah sekalian, satu sisi kita diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi masjid dalam rangka beribadah kepadanya. Sebagai tugas kita sebagai hamba Allah. Satu sisi kita juga diperintahkan untuk meninggalkan masjid dalam rangka mencari karunia Allah, menguatkan fungsi-fungsi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, di dalam kehidupan kita ini, silahkan kita mau jadi apa? Mau jadi pengusaha silahkan, jadi penguasa silahkan. Tapi kita harus jadikan itu sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah pendukung untuk menguatkan fungsi kita sebagai abdi Allah di atas permukaan bumi ini. Maka jamaah sekalian, hidayah dari Allah itu sangat kita harapkan. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang selalu punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam setiap salat kita selalu kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah. Paling kurang 17 kali dalam sehari semalam. Minta agar diberikan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah. Ini juga menandakan jamaah sekalian, kalau kita sebagai hamba Allah ini selalu membutuhkan Allah di dalam meniti kehidupan kita ini, agar kita senantiasa berjalan di jalan yang benar. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa berjalan dengan benar, bisa berjalan dengan lurus, kalau bukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah yang kita senantiasa butuhkan dari Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, hidayah itu seringkali diibaratkan oleh Allah sebagai cahaya. Seperti di surah ke-24 atau surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamasalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajatin azujatu ka'annaha kawkabun duriyun yukadu min syajaratin mubarakat. Artinya jamaah sekalian, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelitah besar.
pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Jadi dalam ayat ini jamaah sekalian, hidayah itu Allah ibaratkan sebagai cahaya. Jadi ibarat cahaya yang ada pada sebuah tempat kemudian tembus keluar menghembuskan cahaya. Maka melalui ayat ini Allah ingin mempertegas kepada kita bahwa siapapun yang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dituntun untuk mendapatkan hidayah cahaya itu. Seperti kalau misalnya kita berada pada suatu tempat yang gelap, kemudian ada cahaya yang memancar, maka sangat terang cahaya itu, dan itu akan menuntun kita datang ke tempat itu untuk melihat dan mendapatkan cahaya itu. Maka seperti itulah hidayah jamaah sekalian. Maka hidayah ini sebagai karunia terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mengapa sebagai karunia jamaah sekalian? Karena hidayah ini sesungguhnya tak bisa kita wariskan kepada keluarga kita, tak bisa kita wariskan kepada anak keturunan kita. Jangankan kita sekelas orang-orang soleh dan sekelas nabi-nabi Allah itu tidak mampu mewariskan hidayah itu kepada keturunannya. Bagaimana Rasulullah SAW mempunyai seorang paman yang namanya Abu Talib. Abu Talib ini dalam sejarah jamaah sekalian, walaupun beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi kalau ada yang mau mencoba-coba mengganggu ketenangan bahkan kehormatan Rasulullah, beliau sebagai garda terdepan yang membela keselamatan jiwa Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mampu memaksakan hidayah Allah ke dalam hatinya, sampai akhirnya beliau meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Nuh alaihissalam, seorang Rasul Allah yang tidak mampu mewariskan hidayah itu kepada istri dan salah satu anaknya, dan itulah kemudian ditenggelamkan oleh Allah ketika terjadi banjir yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda hati seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Yang pertama adalah ketika seorang itu memiliki hidayah, diturunkan hidayah dalam hatinya oleh Allah, maka hatinya akan senantiasa cinta kepada kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kamu ragu untuk menerimanya. Maka jamaah sekalian, hati yang mendapatkan hidayah dari Allah itu akan benci kepada kekafiran, benci kepada kepalsuan dan kemunafikan, sebagaimana bencinya dirinya dilemparkan masuk ke dalam api neraka oleh Allah. Kebenaran datanya dari Allah, berarti salah satu bentuk kebenaran itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Maka jamaah sekalian, semakin kita memanfaatkan waktu momentum kita di bulan Ramadan ini, mendekatkan lidah kita, hati kita dan Al-Quran, karena ini adalah bulan Al-Quran, maka itu sebuah jalan untuk mempertahankan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Tanda yang kedua adalah dia taat di dalam beribadah. Tadi ketika kita menuju ke tempat atau ke masjid yang mulia ini, kita melihat begitu derasnya hujan, tapi itu tidak menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah. Karena ada kekuatan yang lahir di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Hati yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan indah menghiasi hatinya. Hidayah itu akan indah menghiasi hati kita,
sehingga kita akan senantiasa memandang indah pelaksanaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka bagi seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendirikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dia tidak akan pandang sebagai sebuah jalan yang melelahkan, tetapi dia akan memandang indah bahwa puasa itu sebuah jalan yang indah untuk meraih takwanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi hati yang mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan memandang bahwa sedekah itu adalah sebuah jalan yang membangkrutkan. Zakat itu bukan sebuah jalan yang membangkrutkan, tapi dia akan memandang sebagai sebuah jalan yang indah untuk semakin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hati yang mendapatkan hidayah itu akan meninggalkan maksiat, benci terhadap kemaksiatan. Kenapa? Karena selalu dia jaga hidayah di dalam hatinya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap kali manusia itu melakukan perbuatan dosa, maka lahirlah satu titik di dalam hatinya, sehingga yang awalnya hati kita ini yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan putih bersih, tapi selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka akan selalu timbul titik-titik noda hitam yang semakin lama semakin menutup hati yang tadinya bersih itu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika cahaya hidayah itu ada dalam hati kita, maka kita harus pelihara, sebab suatu saat akan padam dengan sendiri. Apa yang menyebabkan padam, jamaah sekalian? Terlalu cinta dunia. Terlalu cinta dunia sampai melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai abdi Allah. Memang ini jamaah sekalian, dunia ini indah dan membawa keindahan, nikmat dan membawa kenikmatan, bahagia dan membawa kebahagiaan. Tapi satu sisi Allah juga katakan dunia ini adalah al-ghurur, dan dunia ini adalah lahwun. Apa itu ghurur? Kehidupan yang bisa membuat kita lupa. Kemudian lahun, kehidupan yang bisa membuat kita tertipu. Maka jamaah sekalian, mari kita di bulan Ramadan ini mengasah keimanan kita, mengasah hidayah yang ada di dalam hati kita, melaksanakan perintah Allah, terutama di bulan Ramadan ini, puasa beserta paket-paketnya. Semoga kita senantiasa berada dalam pertolongan Allah. Maka mari kita senantiasa berdoa mempertahankan hidayah itu lewat doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kebatilan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.